Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bukan bank, atau lebih disingkat LKBB, adalah badan atau organisasi non-bank yang melakukan kegiatan di bidang keuangan namun tidak boleh menerima dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Lembaga keuangan bukan bank dalam menghimpun dana adalah dengan mengeluarkan kertas berharga atau sertifikat deposito sebagai sumber dana dan dapat mendirikan kantor-kantor cabang di daerah untuk menyalurkan dana ke masyarakat untuk membiayai investasi perusahaan. Oke, jenis-jenis lembaga keuangan non-bank. Koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu lembaga finansial yang menghimpun dana dari setiap anggotanya, kemudian menyalurkannya kembali kepada anggota maupun non-anggota yang sedang membutuhkan dana. Selanjutnya, Pegadaian termasuk salah satu badan usaha milik negara atau BUMN yang memiliki fungsi sebagai penyalur kredit kepada masyarakat. Dan yang terakhir, jasa penitipan barang berharga, perusahaan dana pensiun, lembaga jasa keuangan non-bank. Bukan hanya menyediakan produk meminjam saja, tetapi juga ada lembaga yang menyediakan layanan jaminan hari tua, yaitu perusahaan dana pensiun. Saya Alis Faridatul Aulia, NIM 113. Saya di sini mau menyampaikan tentang materi perbedaan lembaga keuangan bank dan non-bank. Lembaga keuangan dapat didefinisikan sebagai satu badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan maupun tagihan-tagihan yang dapat berupa saham, obligasi, dan pinjaman. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan yang menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali kepada masyarakat. Lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya yang menyalurkan jasa dalam pembayaran dan peredaran uang serta pemberian kredit. Salah satu contoh dari lembaga keuangan bank adalah bank itu sendiri, di mana bank berasal dari kata banca yang berarti sebuah meja yang digunakan penukar uang di pasar. Berikut ini pembagian dari lembaga keuangan bank antara lain: 1. Bank sentral, 2. Bank umum, 3. Bank perkreditan rakyat. Dan lembaga keuangan non-bank adalah lembaga keuangan yang fungsi dasarnya sebagai pengumpul dan penyalur dana yang digunakan untuk menunjang perkembangan pasar uang dan pasar modal. Dalam pengertian lainnya, lembaga keuangan non-bank atau LKBN adalah lembaga keuangan yang lebih berfokus kepada penyalur dana masing-masing. Lembaga keuangan mempunyai ciri-ciri usahanya sendiri. Perbedaan antara lembaga keuangan bank dan non-bank dari segi fungsinya lembaga keuangan bank yaitu: yang pertama, tempat penyimpanan uang. Bank memiliki fungsi sebagai tempat untuk menyimpan atau menitipkan uang. Beberapa produk yang ditawarkan antara lain tabungan, deposito, berjangka, dan giro. Yang kedua, sebagai pembeli atau penyalur kredit. Bank akan memanfaatkan dana yang tersimpan dari masyarakat, kemudian juga menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Yang ketiga, sebagai perantara. Saya akan menjelaskan mengenai peran dan fungsi lembaga keuangan non-bank serta manfaat lembaga keuangan non-bank. D. Peran dan fungsi lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank memiliki peran sesuai dengan jenis usaha yang dilakukannya, yaitu ikut serta mengembangkan perekonomian berasaskan demokrasi ekonomi untuk menunjang pembangunan nasional melalui upaya penghimpunan dan penyediaan dana.
yang digunakan untuk pembiayaan investasi perusahaan, konsumsi masyarakat umum, serta risiko pihak-pihak tertentu. Fungsi utama lembaga keuangan non-bank yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Lembaga keuangan non-bank memiliki fungsi-fungsi lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat yang berpendapatan rendah, sehingga mereka tidak terjerat rentenir atau pelepasan uang. Yang kedua, membiayai pembangunan industri dan memperlancar pembangunan ekonomi lewat pembangunan pasar uang dan pasar modal. Yang ketiga, membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang dan jasa. Yang keempat, memperlancar distribusi barang. Yang kelima, mendorong terbukanya lapangan kerja. Pemberian kredit kepada masyarakat berpendapatan rendah bersifat menolong, sehingga tidak memperhatikan penggunaannya baik produktif atau konsumtif. Manfaat lembaga keuangan non-bank. Keberadaan lembaga keuangan non-bank tentunya telah memberikan manfaat kepada masyarakat. Manfaat-manfaat tersebut dapat dirasakan dari produk-produk yang ditawarkannya sebagai berikut. Yang pertama, Pegadaian memberikan manfaat bagi masyarakat yang memerlukan dana. Yang kedua, perusahaan memberikan manfaat jaminan risiko yang mungkin terjadi sesuai dengan jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, lembaga dana pensiun memberikan kesejahteraan kepada karyawan perusahaan, khususnya yang telah pensiun. Yang keempat, lembaga pembiayaan memberikan pinjaman kepada masyarakat dalam hal pendanaan kegiatan konsumsinya. Yang kelima, koperasi memberikan manfaat kepada para anggota dalam hal kebersamaan dan sisa hasil usaha. Dan tentunya masih banyak manfaat-manfaat lain yang diberikan oleh lembaga keuangan non-bank. Sekian apa yang dapat kelompok kami jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan, serta mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam kami menjelaskan.